Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait kajian kontemporer menyangkut pendidikan tinggi di kawasan Asia, Eropa, dan Amerika. Di sini kami terdiri dari 3 orang, yakni saya Anas Fauzi, dan ada Syaiful Qawi Maulidin, dan teman saya Laila Anjani. Nah, pada kesempatan kali ini tuh apa sih yang akan kita bahas ya kan? Nah, ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah potret penyelenggaraan pendidikan tinggi di kawasan Asia, Eropa, dan Amerika pada umumnya. Yang selanjutnya adalah potret penyelenggaraan pendidikan tinggi di kawasan Amerika Serikat, Britain, dan Cina pada umumnya. Dan yang ketiga adalah potret penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. Nah, kita akan masuk ke yang pertama. Yang pertama adalah pendidikan tinggi di Asia. Di Asia sendiri, universitas-universitasnya sangat menjunjung tinggi kultur dan budaya yang ada. Ini tuh tidak bisa dirubah dari zaman ke zaman, ya kan? Apalagi kita melihat dari Korea Selatan, Cina, ya kan? Lalu Arab juga, Turki, ya kan? Termasuk Indonesia, sangat menjaga sekali kultur dan budaya yang ada di negaranya. Meskipun begitu, ya kan? Meskipun begitu, tantangan-tantangan dari perguruan tinggi di Asia ini masih sangat banyak, ya kan? Ada beberapa poin yang kita temukan ya ini. Yang pertama adalah masifikasi. Masifikasi di sini adalah bagaimana nanti pada satu waktu ya kan suatu universitas itu akan terbebani dana publik ya kan, dan pada saat yang sama akan membentuk pengambilan keputusan akademis di mana itu nanti akan mempengaruhi dari pelayanan segmentasi publik, terus nanti akan juga mempengaruhi tujuan yang berbeda pula. Yang kedua adalah akses. Akses di sini maksudnya adalah bagaimana universitas ini bisa tersentuh atau bisa memberikan peluang kepada perempuan terutama, terus penduduk pedesaan, orang miskin, dan beberapa kelompok minoritas. Ini akan menjadi tantangan untuk menyediakan akses ke kelompok yang sebelumnya mungkin dicabut haknya atau memang tidak dimaksimalkan haknya untuk memperoleh pendidikan. Yang ketiga adalah diferensiasi. Diferensiasi di sini maksudnya adalah pendidikan tinggi massal itu membutuhkan pembedaan yang jelas antara tujuan dan tujuan dari institusi publik sehingga sumber daya yang dikelola secara efisien dan berbagai tujuan pendidikan tinggi terlayani, ya kan. Nah, di sini harus ada sistem yang terkoordinasi dengan baik, ya kan, dan dikelola secara longgar oleh otoritas yang memiliki kekuasaan dan tanggung jawab atas sistem pendidikan tinggi. Yang selanjutnya adalah akreditasi dan kontrol kualitas. Maksudnya di sini adalah bagaimana nanti ketika suatu universitas melakukan sistem akademis ini tuh harus ada transparansi dalam hal kualitas program dan institusi akademis dan jaminan bahwa standar minimum terpenuhi. Meskipun ya kan di pasar atau mungkin di lapangan nanti mungkin menjamin kualitas beberapa produk atau beberapa layanan publik. Namun di sini nanti akreditasi dan pengaturan kendali mutu ini akan sangat sulit sekali untuk dicek kebenaran dan kualitasnya. Kenapa? Karena masih sangat rumit dan kualitasnya pun akan sangat akan sangat sulit untuk diteliti, ya kan. Dan ini tuh susah juga untuk dilihat gitu loh. Nah, meskipun begitu, akreditasi dan pengaturan kendali mutu dapat memberikan informasi dan dapat memastikan bahwa standar yang sesuai itu dapat dipertahankan kayak gitu. Yang selanjutnya adalah penelitian ya kan. Nah, tidak semua universitas di Asia itu tuh berfokus pada penelitian. Nah, ini yang masalah di Asia. Jadi itu nggak semua universitas itu menjalankan diri di penelitian. Hanya universitas-universitas yang dapat melakukan penelitian dasar. Karena hal ini membutuhkan komitmen dan sumber daya jangka panjang yang tidak dapat didukung oleh industri. Kayak gitu, teman-teman. Yang selanjutnya adalah globalisasi dan internasionalisasi. Yang pasti ya kan globalisasi dan juga internasionalisasi akan sangat mempengaruhi suatu universitas. Apakah universitas ini tuh akan termakan oleh globalisasi juga atau memang akan ada hal-hal yang memang mereka utuhkan gitu atau ada yang mereka jagakan gitu. Apalagi persaingan-persaingan di luar sana ya kan, mulai dari di Amerika, Eropa maupun di benua Australia misalkan, ini kan persaingan globalisasi dan internasionalisasi sangat banyak gitu kan. Yang selanjutnya adalah transnasionalisasi. Di sini tuh ini tuh akan mempengaruhi bagaimana tren dan juga challenging dari suatu universitas ini berjalan gitu loh. Apakah nanti ketika globalisasi telah hadir terus nanti akan memunculkan tren baru yang akan memaksa universitas untuk memperbarui diri atau mengupgrade diri, kita juga belum tahu ke depan itu seperti apa kayak gitu kan. Yang selanjutnya adalah profesi akademik. Maksudnya di sini adalah di banyak-banyak negara Asia terutama ya kan, evaluasi kerja akademis ini tuh terlalu sedikit serta diperlukan sistem evaluasi yang menggabungkan kondisi kerja yang menarik dan akuntabilitas yang menjamin produktivitas oleh para profesor. Yang selanjutnya adalah kita masuk ke Eropa. Nah, Eropa di sini adalah salah satu benua yang universitas-universitasnya itu memberikan
pelayanan atau fasilitas beasiswa yang banyak, yang gratis, dan juga yang dapat dijangkau oleh orang dari luar Eropa, ya kan. Nah, di Eropa sendiri itu di sini tuh juga spesifik gitu loh, jurusannya itu spesifik dan berkualitas, serta pengajarannya itu secara multibahasa, ya kan. Misalkan sendiri, ya kan, kalau kita berbicara tentang Eropa, ya kan, tidak jauh dari seni, arsitektur, sejarah, dan budaya. Misalkan ketika kita bicara di salah satu wilayah, misalkan ya, kita ambil wilayah di Spanyol, ya kan. Spanyol ini adalah negara yang populer untuk mengambil kursus bahasa Spanyol. Nah, spesifikasi, ya kan, Spanyol sangat jelas untuk sangat menarik orang-orang itu, jurusannya adalah bahasa Spanyol, ya kan. Universitas di Spanyol itu juga meskipun identik dengan bahasa Spanyol, tapi di sana tuh juga sangat terkenal dengan hukum, seni, humaniora, keuangan, dan pemasaran gitu loh. Nah, di Eropa sendiri, ya kan, saat ini tuh mereka tuh sangat ingin sekali dan juga sangat punya ambisi yang besar, ya kan, untuk perguruan tinggi di Eropa. Yang pertama adalah mereka ini ingin mempromosikan nilai-nilai umum Eropa seperti yang tertuang dalam pasal 2 Traktat tentang Uni Eropa dan Identitas Eropa, yang diperkuat dengan menyatukan generasi baru Eropa yang mampu bekerjasama dan bekerja dalam budaya Eropa dan global yang berbeda, dalam bahasa yang berbeda dan lintas perbedaan dan lintas perbatasan sektor dan disiplin akademik. Yang kedua adalah mencapai lompatan substansial dalam kualitas, kinerja, daya tarik, dan daya saing internasional dari lembaga pendidikan tinggi Eropa, dan berkontribusi pada ekonomi pengetahuan, pengerjaan, budaya, dan kesejahteraan Eropa dengan memanfaatkan sebaik-baiknya pedagogi inovatif dan berusaha mewujudkan segitiga pengetahuan menjadi kenyataan. Nah, ini adalah gagasan-gagasan atau ambisi besar yang ingin disongsong oleh Eropa, karena sampai saat ini Eropa ini juga masih universitas-universitas di Eropa ini sangat bersaing dengan universitas yang ada di Amerika, kayak gitu teman-teman. Yang selanjutnya kita masuk ke Amerika. Nah, Amerika itu adalah sesuatu yang sangat spesial. Kenapa saya bilang spesial? Karena Amerika ini adalah pemberi universitas-universitas terbaik di dunia, ya kan. Salah satu riset di tahun 2008 itu menyatakan bahwa dari 20 universitas terbaik di dunia, Amerika menyumbangkan 17 universitas. Berarti sisanya hanya 3 yang bukan dari Amerika, ya kan. Kenapa Amerika tuh bisa seperti ini? Karena mereka ini, ya kan, karena di Amerika, ya kan, mereka ini sangat memanfaatkan sarjana, sangat memanfaatkan mahasiswanya untuk bergerak di bagian penelitian dan juga pengajaran, ya kan. Nah, sangat banyak sekali, ya kan, peran-peran dari universitas-universitas di Amerika dalam kaitannya dengan kehidupan saat ini. Misalkan saja, ya kan, Amerika ini udah punya pencapaian yang sangat baik gitu loh, ya kan. Mereka ini sudah berhasil menemukan bagaimana terapi kanker, penyambungan gen, ya kan, terus membuat vaksin hepatitis B, terus mereka juga bisa membuat laser LED, laser Hubble, teleskop, kode batang, radar, terus transistor, yang itu tuh ibarat kata masih mimpinya di negara-negara lain, tapi mereka ini sudah bisa dapatkan gitu loh. Dan mereka ini sivitas dan juga mahasiswanya sangat dihargai sekali gitu loh. Apalagi mereka ini teman-teman mahasiswa dan juga sivitas ini tuh sangat ketika mereka ini punya produk atau punya karya, ini tuh mereka tuh bisa melakukan monetize gitu loh. Ini bisa dijadikan hak paten punya mereka, ini tuh adalah karyaku. Nah, di sana tuh karya itu sangat dihargai sekali. Maka dari itu orang-orang atau mahasiswa di sana itu sangat menjaga sekali integritas universitas mereka sendiri kayak gitu. Nah, meskipun begitu, ya kan, meskipun track record dari dari Amerika ini sangat baik, ya kan, mulai dari universitasnya itu sangat berani sekali untuk melakukan kerjasama baik dengan NASA, ya kan, terus sangat terbuka sekali buat mahasiswanya juga untuk berkarya dan juga meneliti. Mereka ini masih punya ancaman yang besar, bahkan ancamannya ini tuh ada di dalam diri universitasnya. Kenapa saya bisa bilang seperti itu, ya kan? Jadi itu ancaman-ancaman di Amerika itu tidak datang dari luar, tapi dari dalam gitu loh. Jadi itu pertumbuhan ketidaksetaraan ini, ya kan, atau ancaman-ancaman yang di dalam itu salah satunya adalah ketika seorang mahasiswa ini tuh atau ketika antar mahasiswa ini tuh saling bersaing gitu loh, saling
bersaing dan juga saling ingin menghasilkan uang. Nah, ini adalah masalah yang utama di Amerika itu, ancaman-ancaman seperti ini gitu loh. Nah, terus selanjutnya adalah seperti yang ada di buku ya kan, di buku salah satu buku yang keluaran dari Amerika yang mengatakan bahwa ancaman-ancaman dari dalam universitas ini itu adalah ancaman-ancaman di mana tidak terjadinya sinkronisasi antara mahasiswa dan juga sivitas akademika, dan orang-orang ini saling berlomba atas dasar individu ya kan. Ya meskipun ya kan kita tuh bisa mencetak uang ya kan dengan dengan karya kita ya kan, tapi mencetak pengetahuan itu tidak bisa dibayar teman-teman. Nah, maka dari itu ini tuh masih tantangan yang sangat sangat besar ya buat Amerika ya, karena mereka juga sudah berada di level atas ya kan, di level terbaik di dunia, pasti di dalam internal atau di dalam diri itu universitas itu pasti juga akan ada ancaman kayak gitu loh. Nah, selanjutnya akan dijelaskan terkait potret penyelenggaraan pendidikan tinggi di kawasan Amerika Serikat, Britain, dan Cina pada umumnya, yang akan dijelaskan oleh Mbak Laila. Monggo Mbak Laila, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, oke, sekarang kita masuk ke pendidikan tinggi di Amerika Serikat. Nah, di Amerika Serikat ini tujuan pendidikan yang pertama itu mencapai kesatuan dalam keberagaman, kemudian mengembangkan cita-cita dan praktek demokrasi, membantu pengembangan individu, memperbaiki kondisi sosial masyarakat, dan mempercepat kemajuan nasional. Nah, di sini di Amerika Serikat, manajemen pendidikan itu sama seperti di Indonesia, kayak dipimpin oleh, kalau di sini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kemdikbud. Nah, kalau di sana itu dipimpin, kan negara federal, jadi dibentuk suatu pemerintahan juga yang berpusat di Washington DC. Tapi nanti di setiap negara bagian itu, dia itu mempunyai pimpinan yang khusus mengatur pendidikan di daerah-daerah tersebut. Nah, itu dikhususkan ke pemerintah bagian. Nah, kemudian jenis lembaga tinggi ada perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, community college, dan institut teknologi. Nah, di sini tuh ada juga sekolah 2 tahun. Itu kalau di sini tuh kayak diploma, kayak sekolah vokasi ya, kayak sekolah vokasi. Nah, di sini karakteristik dari pendidikan tinggi di Amerika Serikat itu kayak di perguruan tingginya itu sangat menghargai keberagaman. Jadi di sana itu kayak bebas banget, terus banyak yang aktif organisasi itu juga banyak. Terus kemudian gaya mengajarnya di sini tuh gaya mengajarnya banyak yang menggunakan model diskusi. Jadi mereka bebas bertukar pikiran, bertukar ide dari sesama mahasiswa atau dengan dosen. Next ada Nas. Nah, sekarang ada pendidikan tinggi di Britain. Nah, pendidikan di Inggris ini tuh sistem kualifikasinya, cara kerjanya tuh kurikulum mengacu pada ada 4 negara yang ditunjuk sebagai kayak pimpinan kurikulum tuh loh. Ada di Skotlandia, Wales, Inggris, sama Irlandia. Nah, di situ tuh gaya mengajarnya itu seperti yang paling banyak tuh lokakarya, dan sama seperti Amerika, diskusi juga yang paling utama. Jadi mereka bisa bebas bertukar pikiran sama bertukar ide. Terus pendidikan lebih tinggi sama kualifikasinya itu peraturannya juga ada di yang 4 kurikulum tadi, tapi lebih mengacu ke peraturan yang udah dibuat di Skotlandia. Kemudian tingkatan setelah lulus itu ada studi pasca sarjana, terus kemudian ada program jalur, dan ada belajar bahasa Inggris. Salah. Yang setelah lulus itu ada tingkat 1, graduate entrepreneur, kemudian ada tingkat 2, terus
tier 5 pekerja sementara, kemudian yang terakhir ada doktor tingkat 4. Kemudian yang terakhir ada pendidikan tinggi di daerah Cina. Nah, di sini kan sistem Cina kan komunis terlalu ketat gitu. Jadi sistemnya itu sistem ketat yang jarang diutak-utak. Jadi tuh sistemnya tuh benar-benar mengacu pada pusat pendidikan. Nah, di sini tuh Cina tuh juga kan negara industri ya, kan industri besar. Jadi tuh pendidikan tinggi itu lebih mengarah ke kerjasama bidang-bidang instruktur, bekerja sama ke pabrik-pabrik besar gitu. Terus kemudian ada transformasi ekonomi dan kebijakan. Nah, di situ tuh setelah lulus mahasiswa-mahasiswa di Cina itu diharapkan bisa mengisi transformasi ekonomi dan menjalankan kebijakan ekonomi agar lebih maju dari yang sekarang. Terima kasih. Selanjutnya. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan tentang potret penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. Lanjut slide-nya, Mas. Ya, jadi ada asas pendidikan tinggi, dan pendidikan tinggi di Indonesia ini itu sudah diselenggarakan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, terus ya dengan berlandaskan NKRI juga, serta Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dengan berdasarkan ini ada beberapa poin yang meliputinya. Yang pertama itu kebenaran ilmiah, di mana itu pencarian, pengamatan, penemuan, penyebar luasan, dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi itu sudah diverifikasi secara ilmiah, jadi dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian selanjutnya ada penalaran, dan di penalaran ini pencarian, pengamatan, penemuan, penyebarluasan, dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi itu mengutamakan kegiatan berpikir, kejujuran adalah pendidikan tinggi, itu mengutamakan moral akademik dosen dan mahasiswa untuk senantiasa mengemukakan data, informasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana adanya. Jadi tidak dibuat-buat data-datanya. Kemudian ada keadilan. Pendidikan tinggi menyediakan kesempatan yang sama kepada semua warga negara Indonesia tanpa memandang suku, ras, agama, dan antar golongan, serta latar belakang sosial dan ekonomi. Jadi adil, semua bisa mempunyai kesempatan yang sama. Selanjutnya, manfaat. Pendidikan tinggi selalu berorientasi untuk memajukan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Kebajikan, di mana pendidikan tinggi itu mendatangkan kebaikan, keselamatan, dan kesejahteraan dalam kehidupan sivitas akademik, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, ada tanggung jawab. Jadi, Civitas Academica itu melaksanakan tridharma serta mewujudkan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan atau otonomi keilmuan, keagamaan bangsa, serta peraturan perundang-undangan. Terus kebinekaan, itu pendidikan tinggi diselenggarakan dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mempertimbangkan dan menghormati kemajemukan masyarakat Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Kemudian keterjangkauan.
keterjangkauan ini itu pendidikan tinggi diselenggarakan dengan biaya pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa sesuai kemampuan ekonominya. Orang tua atau pihak yang membiayai itu menjamin warga negara yang memiliki potensi dan kemampuan akademik memperoleh pendidikan tinggi tanpa hambatan ekonomi. Ya, jadi fungsi pendidikan tinggi. Fungsi pendidikan tinggi itu sudah termuat dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama, mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian yang kedua, mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, terus berdaya saing dan kooperatif melalui pelaksanaan tridharma. Yang ketiga, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. Terus ada tujuan. Nah, tujuan pendidikan tinggi termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Di dalamnya termuat 4 poin penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Yang kedua, dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan meningkatkan daya saing bangsa. Yang keempat, dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa serta memajukan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Yang keempat, terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum serta kehidupan bangsa. Selanjutnya, penyelenggaraan pendidikan tinggi. Nah, penyelenggaraan pendidikan tinggi ini itu diatur dalam ketentuan pasal 6 sampai 50 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Nah, di dalam pasal 6 sampai 50 ini itu ada poin-poin penting yang perlu dicermati. Poin pertama itu tentang prinsip dan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan tinggi. Poin kedua, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di dalamnya itu terdiri dari yang pertama, kebebasan akademika, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Kedua, rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi. Tiga, sivitas akademika. Terus poin yang ketiga, lanjutan dari poin kedua tadi, jenis pendidikan tinggi. Nah, di dalamnya itu termuat tiga jenis pendidikan tinggi, yaitu ada pendidikan akademika, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi. Keempat, program pendidikan tinggi yang terdiri dari program sarjana, program magister, program doktor. Terus ada program diploma, magister terapan, dan dokter terapan. Terus ada program profesi dan program spesialis. Terus ada gelar akademik, gelar vokasi, dan gelar profesi. Poin kelima, kerangka kualifikasi nasional. Poin keenam, pendidikan tinggi keagamaan. Poin ketujuh, itu pendidikan jarak jauh. Poin kedelapan,
pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Kemudian poin ke-9, proses pendidikan dan pembelajaran yang terdiri dari 1. Program studi, 2. Kurikulum, 3. Bahasa pengantar, 4. Perpindahan dan penyetaraan, 5. Sumber belajar, sarana dan prasarana, 7. Ijazah, 8. Sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi. Kemudian poin ke-10, penelitian. Poin ke-11, pengabdian kepada masyarakat. Poin 12, kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Poin pelaksanaan tridharma. Dan yang terakhir itu kerjasama internasional pendidikan tinggi. Lanjut. Nah, terus ada ini ya, program pendidikan tinggi, jenis-jenisnya, itu berdasarkan pasal 15 sampai pasal 17, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Yang pertama, itu adalah pendidikan akademik, mempunyai program pendidikan tinggi yang berupa program sarjana, program magister, dan program dokter. Terus yang pendidikan vokasi, itu ada program diploma, magister terapan, dokter terapan. Terus yang pendidikan profesi, itu ada program profesi dan program spesialis. Nah, di sini adalah yang terakhir masalah kampus merdeka dari berbagai perspektif dan solusi untuk kedepannya. Nah, di sini sebelum mengenal kampus merdeka, apa sih kampus merdeka itu? Nah, di sini tuh program-program yang ditawarkan dari kampus merdeka adalah yang pertama, sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudian hak belajar 3 semester di luar prodi, kemudian ada pembukaan prodi baru, 4, kemudahan menjadi PTNBH. Nah, di sini tuh kan poin-poin tadi tuh ada yang tidak setuju karena katanya sistem Merdeka Belajar ini tuh cenderung mengarah ke bisnis atau industri. Nah, di sini tuh ada yang berpendapat bahwa nanti kalau di industri gitu terus tujuan pendidikan jadi diselewengkan gitu kan. Terus akhirnya ada muncul solusi-solusi untuk menghadapi yang tidak setuju. Yang pertama itu ada menghapuskan sistem dropout atau DO. Nah, di sini menghapuskan sistem DO ini di perguruan tinggi merupakan gambaran nyata kemerdekaan dalam belajar, di mana setiap orang bebas belajar di mana saja, kapan saja, dan selama apapun. Mahasiswa yang tidak lulus tahapan ujian, batas studi melampaui batas maksimum. Kemudian di DO ini bentuk penzoliman yang nyata di perguruan tinggi yang menghasilkan kemubaziran, terutama mahasiswa yang mendapat anggaran dari pihak ketiga seperti APBN dan pihak pemberi beasiswa lainnya. Makanya di sistem DO ini sudah tidak ada lagi. Nah, kemudian ada mempermudah syarat pendirian perguruan tinggi. Nah, di sini perguruan tinggi yang tidak merata menyebabkan banyak yang tidak sanggup kuliah karena besarnya biaya dan biaya UKT itu. Nah, saat ini kan banyak juga yang tidak kuliah dan banyak daerah-daerah yang tidak ada perguruan tinggi PTN maupun PTS-nya. Nah, untuk menangani masalah tersebut, nanti kan kalau seumpama perguruan tingginya banyak, kan otomatis yang kuliah juga akan banyak. Kemudian ada penghapusan penjurusan di sekolah menengah umum. Nah, pendidikan menengah kita kan sudah mulai 2 model, yaitu jalur SMU dan SMK. Kalau SMU ada penjurusan IPA, IPS, kalau di SMK ya jurusan spesifik. Nah, nanti tuh akan dihapus sistemnya itu, tidak ada IPA ataupun IPS atau penjurusan yang spesifik. Nah, untuk itu menghindari karena kan kampus merdeka, jadi dia itu mau milih apa sih yang dia suka, jadi menghapuskan sistem penjurusan di sekolah ini. Kemudian memberikan wadah untuk terjun ke masyarakat. Nah, di sini
program kampus mengajar salah satunya adalah belajar terjun langsung ke masyarakat, sehingga difungsikan untuk mengajar di sekolah, kemudian meningkatkan kemampuan desa kayak pelatihan-pelatihan gitu. Nah, kemudian ada mematangkan kebijakan, jangan sembarangan menerapkan. Nah, di sini kenapa? Karena hal ini agar masyarakat tidak mengalami kekagetan dan keraguan akan konsep kampus merdeka. Terlepas dari pro dan kontra, perlu adanya kajian lebih lanjut yang melibatkan banyak pakar-pakar yang berkompeten di bidangnya. Baik, terima kasih. Itu adalah pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 5, ya kan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Dan apabila teman-teman ada yang ingin bertanya ataupun diskusi, kami tunggu di kolom komentar. Nah, see you di kolom komentar dan kami akhiri. Apabila banyak salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.